Itu kan tiap murid kan beda kita cara nyampaikan, walaupun mungkin topik pelajarannya sama. Selama ngajar itu, awal-awal pertama kali ngajar waktu jadi guru baru itu pasti karena kan nggak biasa ngajar anak-anak pertama kan, nggak punya pengalaman sama sekali, dan waktu itu masih kuliah. Jadi benar-benar harus menyesuaikan diri dengan moodnya anak-anak. Terutama waktu itu kan murid yang pertama kali aku dapet itu anak masih TK sih. Waktu itu pertama kan sebagai guru gambar soalnya. Jadi harus belajar baca mood anak-anak, gimana supaya caranya mereka nggak gampang bosen saat diberikan materi, terus gimana mengembangkan materinya supaya bisa selalu kreatif, ada improve tiap pertemuan biar mereka itu nggak bosen dan bisa ya deket lah sama aku juga gitu, sambil jalin itu sih interaksi sama murid-murid juga gitu. Jadi karena muridnya anak kecil jadi nggak boleh terlalu kaku gitu, jadi harus kadang itu diajak ngobrol, diajak guyonan, dan sambil belajar kesukaan mereka itu apa, hobinya, misal kayak mainan, game kayak gitu. Berubah dari guru gambar ke guru pelajaran itu awal soalnya pertama jujur karena kayak berasa walaupun ada kayak improvement dari kayak materi-materi kayak lama-lama kok rasa bosen gitu. Terus aku semacam kayak mencari tantangan baru gitu. Lalu terus aku ingat aku dulu sekolah nilainya cukup baik gitu, akademiknya cukup baik. Lalu terus terpikir kenapa kok itu nggak coba digunakan untuk membantu murid-murid yang lain yang mungkin punya kebutuhan di bidang akademik untuk dibantu supaya ditingkatkan kayak gitu. Jadi awal-awal mulainya itu dari anak-anak SD dulu gitu untuk perubahannya. Karena kan dari jarak umur dengan murid-murid yang gambar ke murid-murid SD itu kan ya nggak jauh beda, kan rata-rata memang sama-sama anak-anak SD gitu. Awal-awal jadi guru akademik untuk murid SD itu kalau kesusahan dari segi adaptasi ke muridnya itu udah enggak, karena kan udah terbiasa ngadepi anak-anak kecil. Dari segi kayak misalkan ngadepi moodnya atau sifatnya kayak karakteristiknya itu udah enggak terlalu. Cuma memang kalau dari segi persiapan materi itu pasti kayak lebih effort sih, soalnya kan harus kayak gali-gali lagi, cari-cari lagi, belajar ulang lagi, terus harus update dengan ilmu-ilmu yang terbaru gitu, karena kan pasti beda dengan yang dulu aku dapatkan pas sekolah gitu. Jadi beli buku baru, terus baca-baca lagi kayak gitu. Terus punyanya murid itu juga kadang aku lihat, tak baca-baca, terus kalau perlu tak foto lagi gitu untuk bahan-bahan bacaan di rumah. Iya, banyak juga sumber-sumber dari internet, Google atau website yang isinya kayak misalkan kumpulan-kumpulan kayak buku-buku e-book, kemudian ada worksheet kayak gitu-gitu, soal-soal latihan. Itu dikumpulin semua gitu. Selain buat belajar sendiri, biasa aku share ke murid juga, kayak misalkan kumpulan-kumpulan soal latihan, oh ini cocok dengan topiknya hari ini, tak kasih gitu. Aku share. Dari sekolah kadang nggak cukup. Kalau misalkan ngandalin sumber dari sekolah aja tuh kadang terbatas. Jadi guru itu harusnya kan ilmunya lebih banyak daripada murid sumbernya. Jadi kadang kita tuh perlu persiapan kalau misalkan murid itu bertanya suatu topik yang di luar buku itu. Kadang kan bisa kayak menjalar ke pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin di luar. Jadi harus update dari sumber-sumber yang di luar buku sih. Iya, cari sumber yang tepat itu harus trial error sih. Cari satu-satu keywordnya, kira-kira apa, terus dilihat satu-satu, cek websitenya yang bagus yang mana, terus kira-kira isinya berbobot apa enggak, kayak gitu. Harus dicoba satu-satu gitu. Kalau memang ada yang bagus, itu biasanya di bookmark. Justru malah sumber itu banyak dari internet sih, itu banyak up to date. Kadang kan ada buku itu yang mungkin nggak available di toko buku gitu kan, atau mungkin buku-buku import itu kadang malah ada kayak scan-scanannya itu loh, versi kayak e-book atau mungkin di-scan sama orang. Kalau mau berani jadi guru akademik ya menurut aku harus invest ilmu-ilmu itu sih, update gitu. Pernah beli buku impor juga, soalnya nggak ada kopiannya itu pernah, sampai 300.000 gitu ya, harus itu. Soalnya kan demi update kurikulumnya, misalkan kayak dulu, pertama itu kayak nggak familiar, kurikulum Cambridge itu seperti apa gitu, karena dapat murid kan kurikulumnya Cambridge, jadi harus beli bukunya gitu untuk tahu. Tiap malam. Iya, sebelum ngajar itu harus
dibaca dulu ini materinya tentang apa. Kira-kira beda nggak dengan yang nasional gitu? Bedanya di mana? Bisa harusnya. Soalnya basic ilmunya yang nasional sama yang nasional plus itu kan cuma beda di bahasa sebenarnya. Cuma kalau isi ilmunya itu sama. Kayak misalkan kalau ilmu biologi tentang topik A, yaitu ilmunya kan universal gitu. Cuma memang yang perlu dipelajari istilah-istilah khususnya itu. Karena kan selama ini kan kalau misalkan kita sekolah di nasional kan istilahnya kan pakai istilah bahasa Indonesia atau kalau yang national plus kan istilahnya dalam bahasa Inggris kayak gitu. Misalkan luas, matematika nih misalkan. Luas jadi area. Nah kalau kita nggak belajar istilah khusus itu kan kita juga bingung kadang. Apalagi nggak ada buku khusus untuk vocab-vocab yang istilah-istilah khusus ilmiah dalam pelajaran. Adanya kan cuma kamus bahasa secara umum aja. Jadi itu harus dipelajari sendiri memang. Jadi benar-benar kayak disesuaikan, benar-benar buka buku nasional biasa, buku internasional, terus dicocokin ini istilah ini mengacu pada istilah apa. Kan kalau rumus kan sama, tapi istilahnya oh ya ternyata area itu luas gitu, rumusnya kan sama. Iya, di compare gitu. Jangan takut nyoba sih. Karena rata-rata biasanya temenku yang mau jadi guru ya, nyoba jadi guru les, terus dengar kalau kurikulumnya nasional plus pakai bahasa Inggris, itu langsung kayak mundur duluan. Karena mereka nggak terbiasa kan memang speakingnya English, walaupun mungkin di sekolah Englishnya oke gitu. Karena mereka nggak terbiasa. Jadi mereka udah takut duluan, wah pelajarannya dalam bahasa Inggris, aku nggak biasa kayak gitu. Jadi harus berani dulu sih, punya itu keberanian lah buat nyoba gitu. Karena kan kalau nggak dicoba nggak tahu. Yang kedua, kalau udah berani ya harus update gitu, harus mau belajar sih gitu. Karena kan pasti beda dengan apa yang dulu kita dapat gitu. Iya, so far murid-muridnya semua cocok sih. Jadi nggak ada masalah-masalah yang terlalu serius gitu. Orang tuanya juga bisa diajak diskusi. Terus kalau misalkan ada masalah itu orang tuanya juga kooperatif gitu, bisa bantu misalkan negur anaknya yang mungkin kalau kayak yang negur sendiri kan kayak kurang mungkin gitu, perlu teguran orang tua gitu. Kalau orang tuanya ada di rumah itu evaluasinya tiap selesai les dikasih tahu. Sangat memudahkan ya. Iya. Daripada nanti numpuk. Iya betul. Kan mumpung baru selesai les masih ingat kan tadi itu kurang-kurangnya apa. Jadi langsung didiskusikan, terus kadang mamanya tuh bisa kepikiran nanti ngobrol, oh ya tadi anaknya di sekolah gini gitu. Kecuali kalau misalkan orang tuanya memang nggak selalu ada di tempat setiap les, yaitu mungkin lewat WA mingguan gitu. Ya. Iya, gitu. Kalau memang perlu ditelepon, kita ngomong secara langsung lewat telepon. Jadi kalau misalkan aku kasih saran, oh C tolong misalkan diingatkan anaknya ini ya kayaknya kurang inisiatif untuk update misalkan kayak jadwal ujiannya ke saya gitu. Jadi tolong diingatkan. Jadi gitu. sangat ya bisa. Iya perlu. Karena kan kadang kan ya anak-anak itu kan kadang nggak selalu punya inisiatif yang sama kan untuk kayak informasi update dari sekolah ke guru lesnya gitu. Kalau tanya di luar jam les, diusahakan dijawab. Cuma kalau misalkan aku biasanya sudah pesan sih. Kalau misal di luar jam les, itu kemungkinan bakal slow respon, terutama di jam-jam ngajar. Jadi mungkin dijawabnya itu agak malam gitu, selesai ngajar. Jadi aku selalu ngasih kayak misalkan pesan ke murid-murid, kalau bisa itu tanyanya jauh-jauh hari sebelum deadline. Jadi jangan deadline-nya malam ini jam 12 malam, baru tanya jam 6 sore. Itu kemungkinan kan baru terjawab, misalkan baru selesai ngajar jam 8. Berarti kan setengah 9 atau jam 9 baru bisa jawab gitu. Mepet, belum lagi kalau ternyata sama sekali nggak tahu perlu banyak bantuan, itu kan makan waktu banyak kayak gitu. Handle pilah-pilah pelajarannya loh. Pilah-pilah pelajarannya berarti gini, jadi harus tahu kayak kelemahan muridnya ini di mana dulu. Jadi misal murid A itu deh cenderung lemah di matematika sama sains misalkan. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada project atau tugas-tugas penting dari subjek lain, itu biasanya aku lebih kayak utamain 2 subjek itu dulu, terus sambil update sama yang pelajaran lain itu sampai mana gitu. Jadi porsinya mungkin sekitar 60-40 gitu. Jadi tetap terhandle pelajaran yang lain, tapi kapasitasnya lebih difokuskan ke pelajaran yang dia lemah di situ.
gitu. Jadi di saat kalau pelajaran lain itu nggak ada tugas, terus oke, pertemuan sebelumnya materi itu sudah aku ajarkan, terus hari ini itu materinya masih sama di sekolah, berarti waktunya itu masih bisa dikesampingkan buat subjek lain kayak gitu. Jadi tak ganti yang itu, yang mungkin dia masih bingung kayak gitu. Jadi kelemahannya gimana, kamu fokus ke kelemahannya, Iya. yang dia bisa handle. Intinya kalian itu harus bisa bonding, kerjasama dengan baik. Iya, jadi murid juga perlu informasi ke gurunya. Yang pertama, pasti pertama kali aku yang sering nanya. Sering tak tanyakan. Terus sambil aku selalu ngingetin anak-anak bahwa kayak misalkan kalau ada yang nggak bisa itu nggak usah sungkan nanya gitu. Jadi Atau nggak usah sungkan ngomongnya. Iya, bisa ngomong kapanpun. Misalkan kalau memang lagi nggak ada di tempat bisa WA. Kalau memang belum dibales itu berarti ya lagi ngajar atau lagi ada kerjaan, pokok pasti dibales gitu. Jadi boleh ngomong kapanpun infonya. Aku selalu ngingetin kayak gitu sih, selalu remind kayak gitu. Bahwa bebas infonya gitu. Ininya guru jangan itu sih, jangan pelit-pelit maksudnya. ya. Jadi maksudnya kalau memang di luar di luar jam les itu kalau memang dia butuh bantuan ya, kalau memang bisa dibantu ya dibantu. Sekarang itu kan seperti effort lebih kan, maksudnya kayak after service lah. Jadi kita nggak cuma nge-service pas di tempat, tapi kan setelah itu kita di luar juga kalau mereka butuh ya diladeni. Oh iya, rajin itu sih, kayak suka lihat-lihat kayak workshop online kayak gitu-gitu. Walaupun mungkin kayak workshopnya tuh topiknya mungkin nggak sesuai dengan ngajar gitu, tapi kadang kan itu nambah kayak skill diri loh, yang siapa tahu ke depannya berguna. Contohnya kayak misalnya kayak dulu itu skill kayak misalnya itu topiknya tuh lebih kayak ke public speaking lah gitu. Itu kan berguna, walaupun mungkin kan nggak secara langsung berhubungan dengan topik yang diajarkan, tapi kan iya orang menyampaikan dari betul jadi mudah loh. Malah orang itu mudah, jangan bersulit malah orang kayak kita nyampaikan ke murid caranya supaya gampang. Itu kan tiap murid kan beda kita cara nyampaikan, walaupun mungkin topik pelajarannya sama gitu. Murid A, murid B dikasih topik yang sama, cara nyampaikannya harus beda karena kan mereka karakternya beda-beda, cara nangkepnya juga beda. Jadi harus nemukan cara yang pas buat masing-masing anak itu supaya nangkep pelajarannya itu gimana. Gak tau ya, otomatis ya. Otomatis. Soalnya iya awal kan soalnya dari awal terbiasa dapat murid anak-anak gitu. Gambar itu TK gitu, malah awal TKB gitu. Kelas 1, kelas 2. Ya mirip-mirip gitu. Cuma kan bedanya kalau ngajar akademik itu kan kalau gambar itu banyak funnya, mungkin porsi funnya 80%. Kalau akademik itu kan harus walaupun fun tapi kan nggak boleh full fun karena itu kan serius gitu loh. Jadi harus ditekan itunya. Lewat gambar, kadang pakai kartu-kartu gitu yang warna-warna. Jadi kan kalau misalkan anaknya suka gambar itu kan berarti visual. Jadi lebih banyak disediakan kayak media-media pembelajarannya yang warna-warni. Misalkan kayak video pembelajaran tapi yang buat anak-anak yang interaktif gitu loh. Interaktif. Terus misalkan kayak kalau materinya bisa dibuat game, kayak mini games itu juga dibuat mini games. Atau misalkan kayak media kayak pembelajarannya kayak misalkan alat peragane juga misalkan kayak gitu. Itu bisa misalkan pakai kayak yang kayak Lego cetek-cetekan itu kadang aku pakai kayak gitu. Atau kayak misalkan kalau anak SD ya, misal kayak belajar hitung-hitungan. TK. Belajar hitung-hitungan itu biasanya pakai kayak misalkan mainan kayak sedotan-sedotanan kayak warna-warni kayak gitu, banyak sih kayak belajar penjumlahan, pengurangan, atau misalkan pakai kartu juga kayak gitu banyak sih.